Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait materi hubungan antara kantor pusat dan cabang serta perbedaan antara agen dan cabang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat adalah perusahaan utama yang membentuk kantor cabang untuk memperluas pemasaran atau meningkatkan penjualan. Kantor cabang beroperasi hampir seperti perusahaan mandiri, yaitu menerima dan menyimpan barang dari kantor pusat, melakukan penjualan, mengelola piutang, memberi persetujuan kredit, serta mengirimkan hasil penjualan ke kantor pusat. Dengan demikian, hubungan keduanya adalah hubungan koordinatif, di mana kantor pusat menjadi pengendali, sementara kantor cabang menjalankan kegiatan operasional di lapangan. Karakteristik kantor cabang yaitu yang pertama, seluruh kegiatan serta struktur organisasi yang dimiliki kantor cabang merupakan satu kesatuan dengan kantor pusat. Manajemen pada kantor pusat merupakan tempat cabang untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas operasionalnya. Yang kedua yaitu kantor cabang tidak hanya berkegiatan sebagai penerima pesanan, namun juga berkoordinasi dengan kantor pusat untuk berupaya memenuhi pesanan konsumen. Dan yang terakhir, investasi yang diberikan pusat tidak hanya modal, namun seluruh hal yang menunjang kegiatan cabang, mulai dari awal berdirinya cabang. Sementara karakteristik kantor agen yaitu yang pertama, seluruh kegiatan serta struktur organisasi agen merupakan hal yang terpisah dari pusat. Satu agen dapat memiliki atau menaungi kantor agen yang lainnya, sehingga tanggung jawab agen tidak terhadap pusat, namun kepada pengelola agen. Yang kedua, agen juga berperan dalam pemasaran produk. Dan yang terakhir, kantor pusat hanya berinvestasi dengan memberikan modal kerja saja. Selanjutnya, pembukuan oleh kantor agen. Akuntansi terhadap usaha keagenan tidak membutuhkan penyusunan buku-buku secara lengkap. Pada umumnya, agen cukup menyelenggarkan buku kas untuk mencatat penerimaan modal kerja dari kantor pusat dan pengeluaran untuk berbagai macam biaya. Pada saat modal kerja hampir habis atau mendekati jumlah minimum yang ditetapkan, agen mengirimkan kopi catatan pengeluaran kas atau ringkasannya kepada kantor pusat untuk mendapatkan penggantian atau pengisian kembali modal kerjanya. Selanjutnya ada pembukuan oleh kantor pusat. Dalam pembukuan kantor pusat terdapat dua alternatif antara lain. Yang pertama, laba rugi yang didapat dari aktivitas penjualan melalui agen atau tiap-tiap agen yang tidak ditentukan secara terpisah. Laba rugi yang didapat dari penjualan melalui agen akan dilaporkan tergabung dengan transaksi penjualan reguler. Yang kedua, ada laba rugi yang didapat dari aktivitas penjualan melalui agen ditentukan secara terpisah. Pada cara ini, rekening pembukuan khusus untuk agen, terutama untuk pendapatan dan biaya yang bersangkutan, harus diselenggarakan. Selanjutnya ada akuntansi untuk agen. Akuntansi untuk agen umumnya menggunakan metode kas kecil dengan sistem impress fund dalam pengelolaan dana operasional. Dalam sistem ini, kantor pusat menyediakan modal kerja dalam bentuk cek yang kemudian digunakan agen untuk membiayai kebutuhan operasionalnya. Setiap penggunaan dana akan dicatat oleh kantor pusat dengan mendebit akun kas kecil agen penjualan dan mengkredit akun kas sebagai pengurangan saldo kas yang tersedia. Apabila kantor pusat mengirimkan aset non-kas kepada agen seperti peralatan atau persediaan, maka nilai aset tersebut juga akan dibebankan dan dicatat oleh kantor pusat sebagai bagian dari investasi yang diberikan kepada agen. Nama saya Ragib Ginanda. Saya di sini akan menjelaskan terkait metode pencatatan oleh kantor pusat. Nah, di sini tuh ada metode pencatatan oleh kantor pusat, yaitu merupakan cara yang digunakan kantor pusat untuk mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan aktivitas kantor cabang. Karena secara hukum dan ekonomi, cabang bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri. Dalam metode ini, setiap pengiriman kas, barang dagang maupun pembayaran biaya operasional cabang dicatat oleh kantor pusat melalui akun khusus yang disebut akun kantor cabang. Selain itu, kantor pusat juga mencatat seluruh hasil penjualan dan beban yang terjadi di cabang.
baik dengan cara menggabungkannya langsung ke laporan laba rugi pusat maupun dengan memisahkannya agar laba rugi setiap cabang dapat diketahui secara khusus. Pada akhir periode, kantor pusat akan melakukan penyesuaian dan eliminasi atas transaksi timbal balik antara pusat dan cabang dalam rangka menyusun laporan keuangan konsolidasi. Metode pencatatan ini bertujuan untuk menjaga pengendalian keuangan tetap berada di tangan kantor pusat serta memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja cabang. Di sini tuh ada laba dan rugi cabang tidak lepas dari laba rugi kantor pusat. Pada metode ini, pendapatan dan biaya cabang tidak dipisahkan secara khusus dari pendapatan dan biaya kantor pusat. Semua transaksi dicatat dalam buku besar kantor pusat sehingga laba atau rugi cabang tidak dapat diketahui secara terpisah karena hasilnya digabung dengan laporan keseluruhan perusahaan. Laba dan rugi cabang tidak dapat dipisahkan dari laba rugi kantor pusat karena secara ekonomi dan hukum cabang bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kantor pusat. Seluruh aktivitas operasional yang dilakukan cabang seperti penjualan, pembelian, dan pengeluaran biaya pada dasarnya merupakan transaksi perusahaan secara keseluruhan yang menjadi tanggung jawab kantor pusat. Oleh karena itu, setiap laba yang dihasilkan cabang akan menambah laba perusahaan secara total, begitu pula sebaliknya. Kerugian cabang akan mengurangi laba kantor pusat. Dalam penyusunan laporan keuangan, hasil usaha cabang akan digabungkan dengan hasil usaha kantor pusat melalui proses konsolidasi, sehingga laporan laba rugi yang disajikan mencerminkan kinerja perusahaan secara menyeluruh, bukan kinerja masing-masing unit secara terpisah. Selanjutnya ada pemisahan laba atau rugi cabang dari laba atau rugi kantor pusat. Dalam metode ini, pendapatan dan biaya cabang dicatat secara terpisah dari kantor pusat sehingga laba atau rugi cabang dapat diketahui dengan jelas. Penerapan metode ini memerlukan rekening tersendiri untuk masing-masing cabang agar pengendalian kinerja cabang lebih terukur dan transparan. Merupakan metode pencatatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas kinerja masing-masing cabang. Dalam metode ini, seluruh pendapatan dan beban yang terjadi di cabang dicatat dalam akun tersendiri, sehingga laba atau rugi cabang dapat dihitung secara terpisah dari laba atau rugi kantor pusat. Meskipun demikian, secara keseluruhan cabang tetap merupakan bagian dari perusahaan, sehingga pada akhir periode laba atau rugi cabang tetap akan digabungkan kembali dengan laba atau rugi kantor pusat melalui proses konsolidasi laporan keuangan. Pemisahan ini sangat bermanfaat bagi manajemen untuk melakukan evaluasi kinerja, pengendalian biaya, dan pengembalian keputusan strategis terkait pengembangan atau perbaikan operasi cabang. Selanjutnya, di sini ada akuntansi kantor cabang. Akuntansi kantor cabang menggunakan metode pencatatan yang memungkinkan transaksi dicatat baik oleh kantor pusat maupun oleh kantor cabang. Karena cabang memiliki aktivitas operasional yang berdiri sendiri, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dengan pusat. Dalam praktiknya, pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode fisik atau periodik dan metode perpetual. Pada metode fisik, persediaan tidak dicatat setiap terjadinya transaksi, melainkan dihitung pada akhir periode untuk menentukan harga pokok penjualan. Nah, sementara itu, pada metode perpetual, setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung memengaruhi akun persediaan dan harga pokok penjualan secara real time sehingga lebih akurat. Hubungan kantor pusat dan cabang tercermin layaknya hubungan antara investor dan investasi. Pencatatan akuntansi dibuat oleh kedua belah pihak, baik oleh pusat maupun oleh cabang, sehingga akan muncul dua laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pihak intern perusahaan. Sedangkan untuk kepentingan pihak ekstern, perusahaan menyusun laporan konsolidasi atau laporan keuangan yang berisi informasi kantor, pusat, dan kantor cabang. Nah, transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang ini dicatat baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Selain itu, dalam pelaporan hasil usaha cabang, perusahaan dapat memilih apakah laba rugi cabang digabung langsung dengan laba rugi kantor pusat atau dipisahkan dalam akun tersendiri agar kinerja setiap cabang dapat dievaluasi secara lebih jelas. Seluruh transaksi antara kantor pusat dan cabang dicatat menggunakan rekening timbal balik, yaitu akun kantor cabang di pusat dan akun kantor pusat di cabang, yang nantinya akan dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi perusahaan. Di sini yang terakhir ada metode pencatatan oleh kantor cabang. Nah, dalam akuntansi kantor cabang, metode pencatatan digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi antara kantor pusat dan kantor cabang secara sistematis
Karena kantor cabang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kantor pusat, maka dari itu setiap transaksi yang dilakukan cabang juga akan berdampak langsung terhadap laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencatatan dilakukan oleh dua pihak, yaitu kantor pusat dan kantor cabang dengan menggunakan rekening timbal balik, yaitu akun kantor cabang di kantor pusat dan akun kantor pusat di kantor cabang. Selanjutnya, metode pencatatan persediaan dalam akuntansi kantor cabang terdiri dari dua metode utama, yaitu metode fisik atau periodik dan metode perpetual. Selain metode pencatatan persediaan, terdapat pula dua metode pencatatan laba rugi cabang. Metode pertama adalah laba rugi cabang tidak dipisahkan, dan metode kedua adalah laba rugi cabang dipisahkan. Pada akhir periode, laporan keuangan kantor cabang akan digabungkan dengan laporan keuangan kantor pusat melalui proses konsolidasi laporan keuangan. Metode ini lebih sederhana, namun kurang akurat dalam pengawasan persediaan. Sebaliknya, pada metode perpetual, setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung memengaruhi akun persediaan dan harga pokok penjualan secara real time. Metode ini memberikan informasi yang lebih akurat dan biasanya digunakan oleh perusahaan besar. Selain metode pencatatan persediaan, terdapat pula dua metode pencatatan laba rugi cabang. Metode pertama adalah laba rugi cabang tidak dipisahkan, yaitu seluruh pendapatan dan biaya cabang langsung digabung dengan kantor pusat, sehingga laba rugi cabang tidak dapat diketahui secara spesifik. Metode kedua adalah laba rugi cabang dipisahkan, di mana pendapatan, biaya, dan hasil usaha cabang dicatat dalam akun tersendiri. Metode ini lebih informatif karena memungkinkan manajemen untuk menilai kinerja masing-masing cabang secara terpisah. Pada akhir periode, laporan keuangan kantor cabang akan digabungkan dengan laporan keuangan kantor pusat melalui proses konsolidasi laporan keuangan. Dalam proses tersebut, seluruh transaksi timbal balik antara kantor pusat dan cabang harus dieliminasi agar tidak terjadi perhitungan ganda. Dengan demikian, metode pencatatan dalam akuntansi kantor cabang berperan penting dalam menjaga keakuratan laporan keuangan serta sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.